Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ramasa Fitri dari Akuntansi Perpajakan semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan BLU. Langsung saja kita mulai. Apa sih BLU itu? Nah, dapat diketahui adalah BLU atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Nah, pada umumnya yang bisa kita lihat itu seperti rumah sakit, perguruan tinggi, tapi itu tidak semuanya. Karena seperti yang dikatakan di sini, itu tuh berdasarkan prinsip efek dan efisiensi produktivitas. Karena masih banyak instansi yang belum siap untuk akan mewenang untuk manajemen keuangannya secara mandiri. Jadi belum tentu semua instansi itu adalah BLU. Selanjutnya, BLU memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas di sini adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Nah, selain itu ada karakteristik dari BLU ini adalah pertama, dia adalah instansi milik pemerintah. Dan tentunya karena ini merupakan instansi pemerintah, maka pejabat pengelola BLU ini adalah PNS dan profesional yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Selanjutnya adalah mereka ini menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Ketiga, mereka tidak mencari untung. Mereka tidak mencari keuntungan. Dan terakhir, prinsip efisiensi dan produktivitas, itu yang kita bahas tadi. Selanjutnya, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitasnya itu dalam hal apa aja? Yaitu pertama, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi, pengadaan barang dan jasa, kesempatan pekerjaan tenaga profesional non PNS, dan terakhir adalah kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya, yaitu remunerasi. Remunerasi itu pemberian gaji tambahan kepada pegawai dari atas apresiasi atas pekerjaannya atau kontribusi dia dalam perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, motivasi karyawan untuk mengembangkan diri, mensejahterakan karyawan, dan juga menciptakan keuntungan bagi instansi tersebut. Remunerasi itu adalah menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan tempat kerja. Nah, selanjutnya BLU sebagai entitas pelaporan karena satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara daerah yang dipisahkan. Ini nih adalah pendanaan dari APBN dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, dan pimpinan entitas adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk. Entitas membuat pertanggungjawaban baik kepada entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan, mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan secara mandiri, memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat pihak ketiga,
pengelola sumber daya yang terpisah mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah, dan laporan keuangannya diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal. Dalam hal ini adalah BPK atau badan yang ditunjuk langsung oleh BPK. Selanjutnya, sebagai entitas akuntansi, selaku penerima anggaran belanja pemerintah APBN atau APBD yang menyelesaikan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi yang pelaporan keuangannya dikonsolidasikan atau digabungkan pada entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Ya, oke. Dengan itu mereka ini tetap menerima anggaran belanja pemerintah APBN atau APBD, menyelenggarakan akuntansi dan dikonsolidasikan pada entitas akuntansi pelaporan secara yang membawahinya. Selanjutnya, laporan keuangan BLU ini ada apa aja sih? Laporan keuangan BLU, bentuk pertanggungjawabannya disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan pelaporannya itu secara umum adalah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU. Ini bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, dan secara spesifik yaitu digunakan informasi dari laporan keuangan ini digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, secara spesifik itu dia menyediakan sumber mengenai informasi posisi sumber daya ekonomi, menyediakan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban ekuitas BLU, sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi tentang laporan pendanaan aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya dan lain-lain. Nah, tanggung jawab pelaporan keuangan ini berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. Laporan keuangan memiliki struktur dan isi. Nah, isinya itu adalah pertama pendahuluan, yaitu mengisyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka laporan keuangan masyarakat, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka dan catatan atas laporan keuangan. Terus yang kedua, periode pelaporan disajikan paling kurang sekali dalam setahun dan biasanya itu per triwulan. Selain itu, harus tepat waktu. Penggunaan laporan keuangan ini akan berkurang apabila laporan itu tidak tersedia bagi pengguna dalam satu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Jadi memang harus tepat waktu dan konsisten. Pertama kita bahas adalah laporan realisasi anggaran. Itu LRA pada BLU ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, LRA belanja, surplus atau defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Paling kurang mencakup pos-pos bagi berikut, yaitu pendapatan LRA, belanja, surplus defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan neto,
sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Nah, akuntansi pendapatan LRA ini dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto. Dalam besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan yang dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, pos-pos yang dimuat ini secara komparatif adalah saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, yang lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Selain dari itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, neraca. Neraca menggambarkan suatu posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pos-posnya itu adalah kas dan setara, kas, piutang kegiatan BLU, investasi jangka pendek, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Kemudian, laporan operasional. Laporan operasional ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, dan atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Struktur laporan operasional itu pos-posnya adalah pendapatan, beban, surplus defisit pada kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus defisit LO. Kemudian, laporan perubahan ekuitas. Ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos yang disajikan itu tidak adalah ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Nah, koreksi tadi itu misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas pada BLU atau BLUD menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas secara satu periode akuntansi. Nah, yang termasuk ini adalah aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Yang termasuk dalam ini ada dua, yaitu arus masuk kas dan keluar kas. Yang untuk masuk kas adalah pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi atau entitas pelaporan, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan berasal dari hibah dalam bentuk kas, dan pendapatan BLU lainnya. Sedangkan untuk yang arus kas keluar adalah pembayaran pegawai, pembayaran barang, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, aktivitas investasi. Ini ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk aktivitas jangka pendek dan setara kas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi ini adalah penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, penerimaan dari
divestasi, dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Selanjutnya adalah aktivitas pendanaan, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. Yang termasuk dalamnya adalah penerimaan pinjaman, penerimaan dana dari APBN atau APBD untuk diinvestasikan. Selanjutnya adalah aktivitas transitoris, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan kata lain, tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris ini meliputi penerimaan PFK dan harus keluarnya adalah pengeluaran PFK. Yang terakhir adalah penggabungan laporan keuangan Badan Layanan Umum ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas BLU digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang membawahinya. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.